Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Astrea Lubis. Saya merupakan mahasiswa dari Disiplin Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21102066 dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Baik, sebelumnya di sini saya mohon izin kepada dosen mata kuliah yaitu Ibu Riau Sujarwani Esos MM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, di mana sebelumnya sudah dijelaskan tentang Sistem Ekonomi Indonesia, lalu unsur-unsur kebijakan ekonomi, globalisasi ekonomi, dan kooperasi. Dapat saya simpulkan mengenai yang pertama, saya akan membahas tentang Sistem Ekonomi Indonesia, di mana pengertian Sistem Ekonomi Indonesia Sistem menurut Chester Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Lalu menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Lalu ada juga menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Lalu ada juga menurut L. Markov bahwa dia menjelaskan sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua itu ada ekonomi, bahwa ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri ini pun berasal dari kata Yunani oikos atau oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah. Baik, yang ketiga itu sistem ekonomi. Menurut Dumairi 1966 bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian sistem ekonomi adalah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang. Pertama, dari sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Lalu yang kedua, dari kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain.
Lalu bisa dilihat dari peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek-aspek dari sistem ekonomi Indonesia ini dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut, bahwa aspek kehidupan nasional berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Lalu yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Lalu yang kedua, ekonomi kerakyatan menghindari seperti sistem free fight liberalis adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Lalu yang B, sistem etatisme adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Lalu ada monopoli adalah merugikan masyarakat dan bertentangan cita-cita keadilan sosial. Lalu yang ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Yang keempat, pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, motivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur kebijakan ekonomi. Di mana yang pertama, kebijakan harga dan upah, yang mencakup melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan harga minimum, biasanya diterapkan pada bidang pertanian, lalu melindungi pekerja ditetapkan upah minimum atau UMR. Lalu yang kedua, kebijakan produksi. Di situ untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan langsung mempengaruhi produksi. Lalu yang ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Lalu yang keempat, kebijakan sosial. Jadi bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Lalu yang kelima, kebijakan kesempatan kerja, bahwa jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Lalu yang keenam, kebijakan moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Lalu yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal, di mana keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara, fiskal berkaitan dengan pajak. Lalu yang kedelapan, kebijakan industrialisasi, tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Lalu selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki tiga unsur, yaitu suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Lalu yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Lalu yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama itu globalisasi produksi.
di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Lalu yang kedua, globalisasi pembiayaan, di mana perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT atau Bill of Trade Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara. Lalu ada globalisasi tenaga kerja, di mana perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah keanggotaan yang bersifat terbuka, sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri pun telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah yang pertama, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Lalu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Oke, jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama itu ada koperasi penjualan atau pemasaran, adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Lalu koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, anggotanya bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan koperasi. Lalu koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Oke, jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama itu koperasi primer, di mana koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang per seorang. Lalu ada koperasi sekunder, adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada koperasi pusat, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Lalu jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama, koperasi produsen, di mana koperasi produsen adalah koperasi anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Lalu koperasi konsumen, di mana anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Lalu sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Singkat, gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Oke, fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952 pada pasal 4 dijelaskan bahwa fungsinya yang pertama mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat.
berupaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat atau manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Oke, arti lambang koperasi, dia ada perisai, rantai, kapas dan padi, timbangan, bintang.